Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dimana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, berkumpul di tempat ini guna untuk kita bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam lalu juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu. Ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama kumpul di sini. Kami kemarin dapat informasi dan ditelepon oleh Bu Kom, diminta tolong untuk kita bersama-sama melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh. Kalau dari mazhab Syafi'i itu mengatakan ini sunnah. Sunnah. Yang pasti pada prinsipnya yang namanya ibadah sholat itu semuanya untuk kita, wasilah kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ini insyaallah tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berkenaan dengan itu, mulai dari saat ini kita bersama-sama memperbaiki segala apa-apa yang kurang pada diri kita, baik itu ibadah kita, amalan-amalan soleh kita yang selama ini mungkin kita masih kurang dalam beramal, dalam berbuat baik. Yuk mulai saat ini bismillah kita niatkan kita memperbaiki itu semua. Yang selama ini ibadah kita masih kurang, sholat wajib kita terutama masih bolong-bolong misalnya gitu kan, masih galak kita tinggalkan. Yuk mulai saat ini kita sama-sama memperbaiki itu semua. Jadi ya harapannya jangan kaget, maaf kita salah mentafsirkan. Kita melakukan sholat sunnah yang wajib bagi kita tinggalkan, jadi jangan. Jadi sekali lagi, kalau mungkin yang lalu kita masih galak tinggal, ya mulai saat ini, apalagi ini mau masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya insyaallah nanti sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tasbih. Sholat tasbih ini kalau jumlah rakaatnya 4 rakaat. 4 rakaat bisa 2 kali salam atau 1 kali salam. Ibu maunya yang mana? Nah, yang 4 rakaat 1 kali salam atau yang 2 rakaat 1 salam. Tadi ulang lagi 2 rakaat salam lagi. 4 rakaat 2 kali salam. Yang ibu maunya yang mana? Karena dua-duanya sama kalau ada dari kalau boleh. Buat 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Mau yang itu ya? Ayo. Nah, jadi sudah. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. Jadi kalau niatnya kalau 4 rakaat berarti sholli sunnatan tasbih arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi saya niat salat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala atau bersama imam lillahi
ta'ala. Jadi kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesianya tidak apa-apa. Jadi dalam hati saya niat sholat tasbih 4 rakaat ngikut imam atau makmuman lillah ta'ala. Itu niatnya. Yang selanjutnya yang perlu juga kita ketahui bahwasanya dalam kita melakukan sholat tasbih ini tentunya yang dibaca tasbihnya, bacaan tasbih. Tahu Bu ya bacaan tasbih? Tentunya kemana sudah diberi pengajaran tentunya sama Ibu Kom ya, sekilas ya. Jadi bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah dalam satu rakaat itu bacaan tasbihnya 75 kali. Nah, dibagi ya. Jadi tasbih yang pertama itu dibaca ketika kita selesai membaca surat pendek. Jadi surat takbir ya, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, sebelum kita ruku baca tasbih dulu. Itu 15 kali ya. Yang pertama 15 kali. Sudah takbir, sudah baca tasbih 15 kali, baru Allahu Akbar ruku ya. Ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, baca tasbih lagi 10 kali. Ya, 10 kali. Jadi yang 15 kali itu cuma yang di awal itu aja. Ya, 10 kali. Sudah selesai, sami Allahu liman hamidah. Baca tasbih lagi. Ya, sebelum kita sujud baca tasbih lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ngitung pakai tangan Bu ya. Jadi sambil tangan gitu sambil ini kan ya. Nah, enggak apa-apa ya, biar ingat enggak masalah ya. Jadi tadi ya sudah sami Allahu liman hamidah, tadi Rabbana walakal hamd, baca tasbih tadi 10 kali. Ya. 10 kali, selesai 10 kali sujud Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca tasbih lagi 10 kali. Baca tasbih sudah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jangan kaget baca ibu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Allah bukan. Iya, kaget lah bacanya 10 kalimat itu, bukan ya. Jadi tadi ya, guyonan jangan stres gini Bu. Iya, Jadi tadi sudah ya sujud tadi ya. Sudah tasbih terus duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibuni ila akhir ayat. Baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 10 kali. Sujud lagi. Dijauhkan dari bala, dijaga oleh Allah sehat badan kita, dijauhkan dari corona ini insyaallah ya. Insyaallah ya. Dengan tasbih ini kita dijauhkan dari segala macam bala insyaallah. Ya. Yang masih pada hari ini kita bersama-sama berniat ikhlas untuk kita bersama-sama melakukan ibadah salat tasbih ini. Kita niatkan ini merupakan wasilah kita atau cara kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga saatnya kita untuk kita bisa bercengkrama lama dengan Allah. Nanti kan ketika sholat tarawih juga kita kaget dituntut main ini. Kan sholat tarawih itu kan ada yang imamnya panjang, ada yang pendek. Nah kalau imamnya panjang ya sudah kita sudah biasa sholat panjang dengan sholat tasbih tadi gitu kan. Dengan sholat tasbih ini tadi panjang Bu insyaallah. Jadi maaf butuh kesabaran. Jadi makmano biar sholat ini ada kesan di kitanya bagus. Karena kan sholat ini kan sama dengan riyadhah sebenarnya. Sholat ini sama dengan kita olahraga. Kalau kita benar dalam posisi rakaat sholatnya, posisi rukuk kita benar, tumakninahnya dapat, insya Allah badan kita sehat kalau-kalau. Insya Allah. Ya, jadi dimantapkan dulu posisi badannya mantap. Misalnya kalau rukuk, misalnya gitu. Kalau misalnya maaf, ibu ada yang memang tidak kuat berdiri, ya kalau nak duduk boleh, nak duduk tidak apa-apa lah. Kalau tidak kuat berdiri, Nah kalau yang tadi yang rukuk tadi itu kalau misalnya rukuk posisi badan, rukuk posisinya disempurnakan dalam artian cari posisi yang enak dalam kita rukuk tadi. Karena kalau posisi kita enak, rukuk itu tuh
urat belakang kaki, urat belakang itu terasa tertarik, udah kencang dia. Nah, itu posisi yang enak rukuk itu saat itu. Kalau di awalnya memang sakit, tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah. Jadi posisi rukuknya yang enak, sujud juga. Jadi jangan terburu-buru, mantapkan dulu sujudnya mana yang enak, sudah tenang, baru baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, baru seperti itu. Ya Bu ya. Jadi insya Allah seperti itu sedikit mengenai sholat tasbih, penjelasan sholat tasbih tadi, tata cara sholat tasbih. Jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai melaksanakan sholat tasbih. Masih ada yang mau ditanya? Nggak ada lagi ya Bu? Insya Allah. Kalau itu kita sama-sama sholat tasbih. Yang pasti tadi kami katakan di awal, sholat tasbih kita 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Yang nak minumlah dulu. Tidak apa-apa, dapat tadi tidak kalau minum. Aku yang baca nak minum dulu. Karena dari sholat Jumat langsung ke sini tadi. Salat jami'ah, salat jami'ah, salat jami'ah. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ibu-ibu hadirin, insyaallah kita semua sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi telah bersama-sama kita surat tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita pasrahkan diri kita, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita manusia ini makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang dhaif selalu kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang insya Allah taat dalam menjalankan perintah Allah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan memang ini sesuai dengan qudratullah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu ibadah kepada Allah? Karena Allah sayang dengan kita. Allah cinta kepada kita manusia. Allah tidak menginginkan kita ini nanti dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di akhir nanti Allah hanya menyiapkan dua tempat untuk kita, surga dan neraka. Surga dan neraka, dua tempat inilah yang akan kita peroleh nanti tatkala kita menghadap Allah. Tentunya kita berharap kalau kita ini semuanya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menjadi pengikutnya syaitan, tidak ingin menjadi orang yang merewangi syaitan di neraka Allah. Karena syaitan itu saat ini mencari kawan, mencari teman agar mereka nanti dalam neraka ada kawannya. Selalu mencari celah-celah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada syaitan, wahai syaitan, ketahuilah engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat kepadaku, kata Allah, yang mereka selalu beribadah kepada. Makanya kita diciptakan untuk selalu ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita tidak mudah terbujuk oleh bujuk rayuan syaitan, tidak mudah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan tadi terkadang hebat senjatanya, mengiming-imingkan kebahagiaan, mengiming-imingkan kesenangan dunia ini kan. Kalau kita tidak bisa membawa dunia kita ini dengan baik, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah, nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis. Tatkala kita di alam kubur, di situ dua yang akan kita dapatkan. Kalau tidak kenikmatan kubur, siksa kubur. Nikmat kubur atau siksa kubur, dua yang akan kita dapat nanti ketika kita masuk di alam barzah, di alam kubur, dua. Nikmat atau azab kubur. Yang menentukan kita dapat nikmat ataupun azab kubur ini saat kita hidup di dunia saat ini. Saat kita hidup di sini, di dunia ini. Inilah yang bakal menentukan bagaimana kita nanti di alam kubur kita. Bagaimana nanti kita di alam akhirat tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memperoleh kenikmatan, memperoleh surga, ataukah malah sebaliknya? Tentunya kita tidak menginginkan kalau diri kita yang bagus, yang sempurna Allah ciptakan ini dimasukkan ke dalam neraka Allah, menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di kubur kita. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu Allah memberikan tuntunan kepada kita, Allah memberikan jalan kepada kita, Allah memberikan suri tauladan buat kita. Baginda Rasulullah SAW, itulah contoh kita, panutan kita. Agar apa? Agar kita ini selalu terarah, agar kita ini selalu terarah dalam kehidupan ini, tidak melenceng, selalu berada di jalannya yang lurus. Dalam surat Fatihah yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa kita. Ya Allah, tunjukilah kami di jalanmu yang lurus ya Allah, jalan yang orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat yang Kau murkai ya Allah. Itu doa kita. Selalu dalam sholat kita baca doa ini, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa. Karena kita menyadari benar bahwa kita manusia ini terkadang
banyak lupanya, banyak lalai. Bagaimana dikatakan oleh baginda Rasul, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan lupa, banyak salah, banyak lupa, salah, lupa, salah, lupa. Itulah yang kita lakukan. Makanya saat ini, apalagi ini mau memasuki bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekhilafan-kekhilafan yang kita lakukan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Yang bahaya ini Bu, yang tidak disengaja. Ini yang bahaya. Kita tidak sadar terkadang kita melakukan sesuatu menurut kita bagus, ternyata yang kita lakukan itu membuat orang lain menangis. Ternyata yang kita lakukan itu membuat orang lain dongkol dengan kita, kesel dengan kita. Itu yang kita tidak tahu, itulah yang bahaya. Yang kita tidak tahu. Makanya dalam kita berbuat, dalam kita melakukan sesuatu, kembalikan kita kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kalau kita sudah melakukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak maunya dewe, oh ini yang menurut aku yang bagus, udah aja aku nama ini, harus main ini, jangan. Karena setiap orang itu kan terkadang beda-beda. Bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut orang lain. Nah yang nak kita cari ini Bu, kalau bisa bagus menurut orang lain itu bagus, kita bagus, orang lain bagus, Allah ridho dengan itu. Nah kalau menurut kita bagus, orang lain tidak bagus, Allah tak ridho Bu. Karena itu saling berkaitan ini, berkaitan antara ridho Allah, ridha Allah, ibadah Allah dengan amal soleh tadi, tingkah laku kita tadi itu berkaitan. Kalau dua-duanya ini seimbang bagus, insya Allah bahagia kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa 'amilus shalihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik, baik dengan sesama manusianya, baik dengan tetangga, baik dengan keluarga. Jangan kaget dengan tetangga boesan, merasa dirinya kaya, lagi dengan yang miskin tidak diruruinya, silaturahminya dijaga. Dengan keluarga juga sama, merasa dirinya kaya, akhirnya dengan keluarga yang maaf ekonominya ke bawah, tidak ditegur. Jangan Bu, jangan, jangan. Sekali lagi jangan ada terbersih di dalam diri kita, jangan seperti apa lagi kita lakukan. Jangan cepat-cepatlah ketika kita melakukan, yuk cepat kembali kepada Allah. Karena kemuliaan itu bukan kemuliaan karena harta kita. Yang kita cari itu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia itu tadi kami katakan di awal, la'ibu walahu, hanya permainan baik. Kalau kita terbawa dengan permainan ini, zalim kita, lalai kepada Allah, maka na'udzubillah, berarti kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah mengingatkan kita, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, dalam artian mempergunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda syukur kita. Bukan cuma dikasih duit nikmat harta dari Allah, bersyukurnya apa? Disimpan baik di rumah. Bukan itu bersyukurnya. Itu belum termasuk ke dalam ulang syukur. Bukan. Itu baru syukur lewat lisan, bersyukur ya Allah aku dapat harta. Yang kedua, syukur itu harus dilakukan, syukur amalnya. Perbuatannya harus dilakukan. Apa syukur kita dengan harta kita? Ya, ketika Allah banyak memberikan rezeki kepada kita, syukur kita apa? Ya paling tidak mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain dari harta kita. Kalau kita tidak melakukan ini, kita tubuh kita sehat, alhamdulillah. Mana cara kita mensyukuri tubuh yang sehat ini tadi? Ya itu tadi, dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dipergunakan untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Nolong wong, bantu wong, itu amalnya. Itu termasuk ke dalam golongan bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah, azabku amat sangat pedih.
Dan tentunya kita semua sekali lagi tidak menginginkan diri kita dan keluarga-keluarga kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, mengaplikasikan syukur kita kepada Allah dengan bersama-sama salat tasbih ini tadi. Semoga insya Allah salat tasbih kita hari ini akan menjadi bukti, ya, akan menjadi saksi nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bala, dikuatkan, sehatkan badan kita, dan juga dikuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting nanti kita dipertemukan dengan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا في شهر رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Ibu-ibu hadirin yang sama-sama rahmatullah. Demikian akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.